Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia
dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat pagi dan shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus baik, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terangkat yang menikmati kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Tuhan Yesus kita dahsyat, amin. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di bulan November. Dan 1 bulan lagi kita akan mengakhiri tahun 2023. Kalau mungkin dari Bapak Ibu Saudara ada yang mungkin memulai tahun ini dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan setiap rencana-rencana yang ada, dan mungkin sampai dengan hari ini rencananya belum terlaksana. Tapi Tuhan kita adalah Allah yang setia dan Dia adalah yang adil. Dia Allah yang terus dapat kita andalkan dan dapat kita percaya. Dan saya yakin keberadaan kita sampai dengan hari ini bukan karena kita kuat, bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan kita melakukan yang terbaik di dalam kehidupan kita, amin. Karena Dia Allah yang selalu ada buat setiap kita. Hari ini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bersyukur dan menikmati hari ini. Karena kita ada, itu semua karena Allah kita yang selalu berkarya dalam kehidupan kita, amin. Dia Allah yang dapat kita andalkan, Dia Allah yang dapat kita percaya, dan Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Kalau hari ini kami ada, sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dan kami alami sampai dengan hari ini, kami tahu bahwa Engkau Allah yang selalu menyertai setiap kami.
Biar hari ini di dalam setiap pergumulan kami, dalam sukacita kami mau angkat tangan kami karena kami terkagum dan bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh luar biasa Tuhan. Kami kagum akan Engkau. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Boleh sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Allah yang dapat kita andalkan. Sungguh Engkau kami percaya dan kami kagum akan Engkau ya Tuhan Yesus. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir. Engkau hadir. Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi cara-Mu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Terima kasih Tuhan. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, dan tak terduga jalan-Mu. Benar Tuhan Yesus. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Hanya Kau yang ku andalkan
tidak terbatas kasih-Mu Tuhan. Jalan-jalan-Mu tidak pernah kami duga Tuhan. Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Boleh angkat kedua tangan kita dan kita nyatakan cara-Mu ya Tuhan. Cara-Mu mengangkatku, cara-Mu mengubah hatiku, cara-Mu menuntunku, tak terbatas di dalam hidupku. Cara-Mu mengangkat,
Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau. Mari lebih lagi nyatakan dan panggil namanya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Oh, Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang kami andalkan ya Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada yang lain ku andalkan, sungguh tiada yang lain ku andalkan. Haleluya. Kau Yesus. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Allah kita. Sorakan haleluya. Haleluya. Sungguh tidak ada lain, tidak ada Allah lain yang dapat kami andalkan ya Tuhan, kecuali Engkau Tuhan Yesus. Dan hari ini kami akan terus bersorak-sorai. Karena kami tahu penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita sungguh dahsyat, amin. Boleh sekarang lihat kiri dan kanannya dan katakan, mari melangkah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Takkan pernah kami ragu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih setia-Mu sempurna untuk setiap kami. Sorakan. Mari sama-sama nyatakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Panggil namanya kok. Yesus Kau Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan
Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita dan sorakan. Haleluya. Tidak akan pernah kami ragu berlangkah berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang setia dan selalu memimpin langkah kami. Mari sama-sama nyatakan, angkat tanganmu dan katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama, come on. Sampai bersama-samanya maka hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, aku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya sekali lagi sorangan haleluya. Dan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Mari sekali lagi sorakan haleluya. Sorakan haleluya. Saya percaya semua di sini adalah umat-umat Tuhan yang hari ini siap untuk memuji Tuhan. Amin. Yang amin kasih tepuk tangan paling baik buat Tuhan Yesus. Come on. Mari sama-sama saudara nyatakan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Gerakan
bahkan atas negeri kami Indonesia. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Biar kiranya Tuhan memberkati negeri kami Indonesia. Berkelimpahan, pemulihan terus terjadi, kebangkitan terjadi atas Indonesia. Bahkan setiap pintu yang tertutup bagi Injil, kami berkatakan terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Setiap penduduknya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati Tuhan atas negeri kami Indonesia. Menjelang memasuki pemilu, biar kiranya berjalan dengan adil, berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan apapun. Setiap kelompok yang berusaha mengadu domba, kami hadrik dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan yang ada saat ini ya Tuhan. Buat Presiden Jokowi dan wakilnya Pak Maruf Amin. Buat pemerintahan yang ada di kota Jakarta, setiap kabinet yang ada. Biar kiranya Tuhan taruhkan hikmat dan kebijaksanaan. Biar kiranya turun keputusan, kebijakan yang ada membawa keadilan, kesejahteraan, kemakmuran dan kerukunan atas negeri kami Indonesia. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami Pak Niko. Terus membawa pesan Pentakosta ketiga yang membawa keunitian, kerukunan, kesatuan tubuh Kristus. Baik di Indonesia bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tutup bungkus hamba-Mu dan perlindungan kuasa darah-Mu. Seisi keluarganya juga ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga untuk Gembala CK7 Dr. Yanto ya Bapak. Biar kiranya terus Tuhan tuntun membawa setiap kami, jemaat yang ada di CK7. Hidupnya berkenan, memuliakan nama Tuhan. Dan menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Berkati Dr. Yanto, berkati Ibu Olivia, anak menantu, cucu-cucunya. Semua dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan, kami rindu melihat generasi Yeremia. Setiap anak-anak muda yang ada di tempat ini, setiap anak-anak muda yang ada di bangsa ini, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Bangkit engkau anak-anak muda, bangkit engkau anak-anak muda, bangkit setiap engkau anak-anak muda. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pakai engkau dengan dahsyat. Tuhan pakai engkau dimanapun engkau berada. Baik di sekolah, di kampus, di tempat bekerja, bahkan sampai ke dalam politik sekalipun. Membawa sinar kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak kami 10 kali lebih cerdas, pintar, sehat, berhasil, dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Puji nama Tuhan Bapak Saudara. Sebelum kita masuk ke dalam pujian dan penyembahan pada hari ini, saya rindu untuk men-sharingkan bagaimana Tuhan memulihkan hidup saya Bapak Saudara. Beberapa tahun yang lalu, Tuhan mengizinkan saya untuk berada di fase yang cukup berat dalam hidup saya. Saat itu saya kehilangan papa saya, jadi papa saya dipanggil Tuhan. Cukup berat bagi saya karena saya adalah anak yang cukup dekat dengan papa saya waktu itu Bapak Saudara. Jadi saat papa saya dipanggil Tuhan, jujur secara manusia, secara anak saya sangat kecewa, saya sangat sedih. Bahkan saya pernah di titik saya kehilangan pengharapan. Pada saat saya kehilangan pengharapan itu, ada sebuah lagu yang memberkati hidup saya. Dan lagu ini yang akan kita nyanyikan nanti Bapak Saudara setelah ini. Dalam liriknya dikatakan bahwa sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Saya percaya saat Bapak Saudara datang ke tempat ini, mungkin Bapak Saudara datang dengan masalah, Bapak Saudara datang dengan mungkin ada yang kehilangan pengharapan, mungkin ada yang sedih ditinggal oleh orang yang kita kasihi. Tapi Bapak Saudara, melalui pujian dalam lagu ini dikatakan bahwa hidup kita itu anugerah dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Jadi sebenarnya kita itu memang gak kuat Bapak Saudara, tapi ada Tuhan Yesus yang menguatkan setiap kita, amin. Dan hari ini saya percaya kita mau di-recall kembali bahwa hidup kita itu hanya anugerah dari Tuhan. Dan maka dari itu mari Bapak Saudara, kalau hari ini kita bisa datang dalam keadaan yang baik, apapun keadaan kita saat ini, kita mau menghargai anugerah dari Tuhan bahwa hidup kita adalah penyembahan buat Tuhan Yesus, amin. Bolehkah kita kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Mari sama-sama nyatakan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan
ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersembahkan. Mari bersama-sama nyatakan. Pujian dan syukurku Kami bawa padamu Tuhan. ku bawa padamu. Dengan rendah hati ku persembahkan. Setiap kami Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. mari nyatakan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. segenap hidup kami Ini setiap kami Tuhan, Yesus. Ini hidup kami Tuhan, ini iman setiap kami. Oh Yesus, Shalom, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, sebuah kebenaran yang sebenarnya ini menjadi bagian dari hidup kita. Bagian dari hidup orang percaya sehari-hari. Karena firman hari ini menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah benih dan roti. Mengapa ada kata benih dan roti? Karena dalam setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, ternyata itu ada unsur benih dan unsur roti. Saudara, ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas, ketika kita melayani, saya percaya kita semuanya diberkati Tuhan. Dalam segala aspek hidup kita, dalam pekerjaan kita, bisnis kita, di dalam usaha-usaha anak-anak Tuhan, semua mendatangkan berkat. Ya tentunya bukan hanya berkat jasmani saja, tetapi juga berkat rohani, sukacita, sejahtera, damai dalam hidup kita, kerukunan dalam rumah tangga, hubungan yang indah dengan sesama pelayan-pelayan Tuhan. Ini semua kan berkat. Namun demikian,
Di dalam berkat jasmani ada juga yang sifatnya itu berkat keuangan. Ya, berkat keuangan. Nah, Tuhan mau kita mengerti bahwa di dalam setiap berkat keuangan yang kita terima, itu ada unsur benih dan unsur roti. Baik, saya akan pandu saudara untuk membaca satu firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-10. Nah, sebelum kita membaca bersama-sama saudara, saya ingatkan bahwa jemaat di Korintus adalah jemaat yang sebenarnya sangat-sangat diberkati Tuhan. Jemaat yang mendapatkan banyak karunia dari Tuhan. Rasul Paulus dengan cermat dan teliti menyampaikan bagaimana berkat karunia dari Allah kepada jemaat di Korintus itu luar biasa. Mereka jemaat yang tidak pernah berkekurangan. Tapi sayang sekali, jemaat yang diberkati Tuhan tidak pernah berkekurangan, mendapatkan anugerah yang luar biasa. Kadang-kadang mereka egois. Mereka hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hampir lupa terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan yang harusnya mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Setiap kali mereka mendapatkan anugerah dan berkat itu kadang dipakai hanya untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan golongannya saja. Nah, oleh sebab itu Paulus memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang sangat diberkati ini. Yaitu kepada jemaat di Korintus pada suratnya yang kedua. Pasal 9 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Saudara tahu, jemaat Korintus itu, ya dalam tanda petik ya, beberapa hal suka memberi. Tetapi memberi itu dengan keterpaksaan. Memberi karena didorong-dorong. Memberi karena dipaksa-paksa. Sampai-sampai Paulus melihat hal itu, Paulus sedih sekali. Kalian itu diberkati Tuhan. Kalian itu mendapatkan karunia yang luar biasa dari Tuhan. Ayo dong. Kalau mau jadi berkat bagi banyak orang, ya jangan terpaksa. Tetapi bawalah persembahanmu, berkatmu, tabur berkatmu dengan sukacita. Sebab memberi dengan sukacita itu membawa berkat yang berkelimpahan. Ini nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Nah, dari apa yang kita baca tadi saudara, ada 2 prinsip dalam setiap berkat yang diterima oleh anak-anak Tuhan. Pada waktu itu, kepada jemaat di Korintus. Hari ini, buat saudara dan saya. 2 prinsip berkat yang terkandung di dalam semua anugerah Allah itu adalah yang pertama benih, yang kedua roti. Tadi dikatakan Allah yang menyediakan 2 hal ini. Ya benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Dia yang menyediakan, artinya semua berkat yang kita terima, semua anugerah yang kita terima, semua karunia yang kita terima, itu datangnya dari Tuhan. Sebab Dia yang menyediakan, baik itu benih maupun roti. Sederhananya begini saudara, kalau saudara mendapatkan berkat, itu tidak semuanya ditabur. Sebab ada yang harus dimakan. Sebaliknya, berkat yang kita terima dari Tuhan, tidak semuanya kita makan. Sebab ada bagian-bagian yang harus ditabur. Oleh sebab itu, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya mengerti bahwa itu benih dan ini roti. Bahwa benih akan saya tabur, roti bagian saya akan kami makan atau saya nikmati. Perhatikan baik-baik saudara. Ketika Tuhan menyampaikan hal ini kepada orang-orang di Korintus lewat Rasul Paulus, tujuannya supaya mereka mengerti. Supaya mereka bisa mengelola keuangan berkat dengan benar sesuai firman
Tuhan. Sekali lagi, Tuhan mau kita sebagai pengelola berkat. Sebab berkat kan asalnya dari Tuhan. Kita cakap, kita terampil, kita mengerti, kita mengelolanya dengan benar. Semua berkat termasuk keuangan kita, agar kita pergunakan sesuai dengan firman Allah. Nah, firman Allah ini ya tadi yang kita baca. Bagaimana kita memperlakukan berkat yang kita terima. Yang kedua, saudara, kita harus bisa membedakan bahwa dalam setiap berkat yang kita terima tadi ada unsur berkat, ada unsur roti. Benih adalah bagian berkat yang kita terima untuk ditabur. Sementara roti adalah bagian berkat yang kita terima untuk dimakan atau dinikmati demi kelangsungan hidup kita. Itu yang harus kita mengerti ya saudara. Karena apa? Karena Tuhan mau kalau kita menabur dengan sukacita, benih yang kita tabur dengan sukacita, tadi perikopnya menyatakan itu membawa berkat buat kita semuanya. Jadi jangan pernah makan benih, tapi juga jangan pernah menabur roti. Sekali lagi, garis bawahi kata-kata ini saudara. Jangan pernah makan benih, karena benih akan ditabur. Tapi sebaliknya, jangan pernah menabur roti, maaf. Sebab roti itu kita makan. Oleh sebab itu, kita mengerti sekarang bahwa setiap berkat yang kita terima, yang datang dari Tuhan, kita terima dengan sukacita, lalu kita tabur benihnya, kita makan rotinya, maka lumbung-lumbung kita tidak akan pernah kosong. Ini janji Tuhan. Nanti di akhir khotbah saya akan sampaikan kenapa Tuhan mengisi lumbung-lumbung kita sampai melimpah ruah, saudara. Nah, pada bagian ketiga, saudara, saya ingin sampaikan begini. Kita harus bisa memisahkan. Kita harus bisa mengelola dengan cara memisahkan antara benih dan roti. Mungkin saudara tanya, Pak, benih itu kan ditabur. Contohnya apa, Pak? Gitu. Jelas saudara, dalam firman Allah menyatakan sejak kitab Kejadian sampai kitab Wahyu terakhir ini, menyatakan bahwa apa yang kita terima dari Tuhan itu harus kita pergunakan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Nah, di dalam unsur benih, contoh misalnya, di situ kita harus mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Benih yang kita terima dari Tuhan, yang tidak boleh kita makan itu, adalah bentuk-bentuk persembahan kita kepada Allah. Yang kedua, benih juga berarti dana atau keuangan kita untuk aksi-aksi sosial. Sebagai contoh ya, persembahan kita. Di dalam gereja GBI CK7, kita gereja yang menginduk ke GBI Gatsu, Gatot Subroto, yang digembalakan oleh Bapak Insinyur Niko Nyoto Raharjo, saudara. Kita diajar supaya apa? Benih yang kita terima dari Tuhan tidak kita makan, tetapi kita tabur. Seperti apa misalnya? Persembahan, persepuluhan kita. Persembahan diakonia kita. Persembahan buah sulung kita. Persembahan sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Persembahan-persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, itulah bentuk benih yang harus kita tabur. Sebab Allah mau, saudara, anak-anaknya, saudara dan saya ini diajar untuk mengerti bahwa persembahan yang kita bawa kepada Allah itu adalah rasa syukur kita kepada Tuhan atas nikmat dan berkat yang diberikan kepada kita. Lalu berikutnya, karena kita tahu sekarang Allah pengen anak-anaknya memisahkan antara benih dan roti. Jadi kalau saudara membawa korban persembahan, entah itu persepuluhan, entah itu korban diakonia, ucapan syukur, buah sulung sekalipun, saudara sedang menabur benih yang Tuhan memang sudah tetapkan dan perintahkan.
Selebihnya daripada itu, saudara bisa melakukan aksi-aksi sosial. Menyumbang, ya, memberikan donasi-donasi. Itu benih. Itu benih. Dan Allah tidak pernah membiarkan benih yang kita tabur itu tidak melipat gandakan diri. Saya tidak sedang mengajarkan kita semuanya untuk mancing gitu ya. Kalau mancing kan nabur sedikit dengan harapan dapat banyak. Nabur umpan sedikit harapannya dapat ikan yang gede. Kan gitu. Ini bukan tentang itu. Ini tentang bagaimana kita mengerti perintah Allah, prinsip-prinsip berkat yang kita terima. Oleh sebab itu, kita diajar untuk menabur benih, yaitu persembahan-persembahan kita. Persembahan-persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan-persembahan yang mewujudkan rasa syukur kita kepada Allah. Persembahan kita berikan kepada Tuhan bukan supaya kita diselamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Maka kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat persembahan-persembahan yang dapat kita lakukan. Inilah saudara pengertian tentang benih. Ya, jadi jangan pernah makan benih. Itu prinsip yang pertama. Yang kedua, jangan nabur roti. Sebab roti itu bukan benih. Roti itu adalah makanan kita, bagian kita. Yang kita pergunakan untuk kelangsungan hidup sehari-hari kita. Sebagai contoh, bahan makanan yang kita beli, ya, entah itu beras, lauk pauk, sayur, buah-buahan, ya, termasuk minuman, itu roti kita. Yang kedua, misalnya ya, saudara sudah punya anak, menyekolahkan anak, harus bayar uang sekolah ke sekolah di mana anak saudara bersekolah. Itu namanya roti kita. Jangan ditabur. Itu bagian untuk menyekolahkan anak-anak. Itu roti. Lagi misalnya, membayar tagihan listrik, tagihan air, pajak rumah, pajak kendaraan, BBM mobil atau motor kita, cicilan rumah kita, atau kontrakan kita misalnya. Atau misalnya kita pergi bersama dengan keluarga untuk refreshing, rekreasi, itu roti. Ini kita pergunakan untuk apa? Untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan bagian ini, saudara, bagian roti ini jangan ditabur. Ini dipergunakan. Ini dimaksimalkan untuk kehidupan kita yang layak di hadapan Tuhan. Ini roti, sekali lagi ya, ini roti. Jangan pernah menabur roti. Tapi sekali lagi, jangan pernah makan benih. Karena ada bagian-bagian di mana benih kita tabur, roti kita makan. Nah, kalau kita mengerti prinsip ini saudara, kita akan menjadi anak-anak Tuhan yang teratur. Anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan firman Allah. Sebab kita mengerti bagaimana kita mengelola keuangan kita. Ini pengertiannya saudara ya. Jadi persembahan yang kita bawa kepada Tuhan, ingat ya. Jangan dibawa kemana-mana. Bawalah ke tempat di mana saudara beribadah. Bawalah persembahanmu ke lumbung-lumbungnya Tuhan, rumah perbendaharaannya Tuhan. Di mana itu? Ya di mana kita beribadah. Kalau saudara beribadah di CK7, ya saudara membawa korban persembahan ke gereja di mana beribadah di cabang CK7. Mengapa seperti itu? Karena di tempat itulah kita menabur benih di tempat yang subur. Kita menabur benih di mana kita mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Kita menabur benih di mana Tuhan memelihara kehidupan kita, memelihara bisnis kita, memagari keluarga kita, menjaga keamanan dan kesehatan anak-anaknya. Ya harusnya kita membawa ke situ, ke tempat di mana kita digembalakan, ke tempat di mana kita bergereja,
ke tempat di mana kita bersekutu dengan umat-umat Allah yang lain di gereja lokal, saudara. Itulah tempat yang subur bagi benih yang kita tabur. Dengan demikian saudara akan disebut sebagai orang-orang yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara akan menjadi orang yang tahu tentang anugerah dan kita mengucap syukur sama Tuhan. Bahwa aku sudah diberkati, aku sudah dilimpahi dengan anugerah dan karunia. Itulah sebabnya aku membawa korban ini ke dalam rumah Tuhan yang di mana aku beribadah. Sama seperti bangsa Israel. Mereka hanya membawa korban persembahan ke tempat di mana Tuhan tunjukkan. Satu-satunya tempat adalah tempat ibadah mereka. Orang Israel punya satu tempat ibadah namanya Bait Suci. Namun sekarang memang sudah tidak ada Bait Suci itu. Dihancurkan, terakhir kali dihancurkan oleh Jenderal Titus pada tahun 70 Masehi. Kesitulah seharusnya mereka beribadah membawa korban. Tapi sayang sudah tidak ada bangunan lagi. Jadi bangsa Israel sekarang tidak membawa korban. Dia cuma berdoa di tembok ratapan. Tetapi gambaran bagaimana membawa korban ke rumah Allah, ke tempat mereka beribadah, itu menjadi cerminan buat kita semuanya. Kalau kita membawa korban persembahan ke tempat di mana kita beribadah, kita melayani, kita diberkati, kita tumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang lebat. Sekali lagi ya, di tempat di mana Tuhan tunjukkan saudara beribadah, disitulah kita membawa korban-korban persembahan. Ini saudara, satu hal yang ingin saya ingatkan buat kita semuanya. Salah satu sifat benih saudara, itu mampu melipat gandakan diri. Salah satu sifat benih adalah mampu memultiplikasikan dirinya. Saya punya pengalaman waktu saya masih kecil, saudara, tinggal di desa bersama dengan kakek saya ya. Saya diajarin untuk apa? Menanam jagung. Umur jagung itu pada waktu itu ya sekitar 3-4 bulan. Kalau sekarang bisa dipercepat, saudara. Dengan teknologi yang makin maju, ini pertumbuhan jagung yang ditanam itu dipercepat. Bisa sampai hanya 2 bulan. Sudah panen jagung. Tapi waktu saya nabur zaman waktu masih kecil itu ya, itu kira-kira 3-4 bulan. Nah, setiap tanah yang dilubangi oleh kakek saya hanya boleh menabur 2 biji jagung. Tidak boleh lebih, hanya 2. Ya, 1 boleh, tapi maksimal 2. Jadi kakek saya yang kasih lubang di tanah, lalu saya taburi, nanti nenek saya di belakang itu menutupnya. Kami bertiga caranya menabur jagung seperti itu. Nah saudara tahu, ketika 1 biji jagung jatuh ke tanah, lalu tumbuh menjadi benih, membesar lalu ada tongkol jagungnya. Saudara tahu, ketika 3 bulan kita panen, satu kali saya pernah ambil 1 tongkol jagung saudara. Saya kupas, saya buka. Rata-rata dari sekian ratus meter persegi, ya, 1 tongkol jagung itu yang saya tanam bersama dengan kakek nenek saya itu, saya ambil 1 tongkolnya, 1 tangkainya, rata-rata 1 tangkai itu isinya 16 baris, 16 baris jagung. 1 baris itu rata-rata isinya 40 biji jagung. Jadi 1 tongkol itu menghasilkan kira-kira 640 biji jagung. Itu baru 1 tongkol, saudara. Dari 1 benih. Saya mendapatkan gambaran bagaimana ketika kita tahu prinsip menabur, saudara. Ketika kita tabur, kita tahu benih yang kita tabur itu mampu memultiplikasikan diri. Seperti jagung yang saya tanam tadi. 1 buah jagung, 1 biji jagung saya tanam, 3 bulan berikutnya saya mendapatkan 640 biji dari 1 biji itu. Karena prinsip taburan biji itu begini, atau benih itu begini. Dia selalu melipat gandakan dirinya. Apa yang kita tuai melebihi apa yang kita tabur. Nah ini yang Tuhan mau.
Ini yang Tuhan ajarkan kepada anak-anaknya. Selain sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, kalau kita taat untuk menabur benih, maka Allah yang akan bekerja melipat gandakannya. Makanya jangan heran kalau ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan ya, yang punya hati, punya kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan, mereka menabur benihnya. Dan kalau mereka diberkati berlimpah-limpah, itu memang hukumnya seperti itu. Hukumnya seperti itu. Dan betul, 4 bulan setelah panen ya, setelah panen itu 4 bulan itu, lumbung-lumbung kakek saya itu penuh dengan tongkol-tongkol jagung. Saya ingat hanya satu apa namanya, bukan tempayan ya, seperti mangkok gitu ya, hanya 1 mangkok gitu biji jagung. Tapi 4 bulan berikutnya, wow, lumbung kakek saya penuh dengan tongkol-tongkol jagung. Dari situ saya punya pengertian, wow, ternyata benih mampu melipat gandakan dirinya. Dengan demikian, Allah tidak pernah berhutang. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah berdusta. Barang siapa percaya kepada hal-hal yang kecil, setia dalam perkara-perkara yang kecil, menabur benih yang kecil, Tuhan akan melipat gandakannya. Tadi perikopnya berkata, memberi dengan sukacita, menabur dengan sukacita, melempar benih dengan sukacita, membawa berkat. Tugas kita menabur benih. Tugas Allah memberi pertumbuhan dan melipat gandakannya. Wah, itu sebuah prinsip yang luar biasa yang harus anak-anak Tuhan tahu, saudara. Ya, oleh sebab itu, mari sebagai orang-orang percaya, saudara bisa memilah sekali lagi mana benih, mana roti. Nah, kita diajarkan, saudara, dari Maleakhi pasal yang ketiga, kita diajarkan bagaimana gereja kita itu rindu supaya umatnya diberkati juga. Sekali lagi ya, ini bukan tentang pengajaran-pengajaran yang melenceng, atau wah itu perjanjian lama, wah itu udah gak berlaku di perjanjian baru. Ya, banyak prinsip-prinsip seperti itu. Tapi hari ini saya katakan, prinsipnya cuma satu sebenarnya. Kalau kita mau lakukan firman Allah, maka Allah yang akan melakukan bagiannya. Nah, di dalam Maleakhi pasal yang ketiga, saudara, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat ke-12. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaraan. Nah, ingat ya, rumah perbendaraan itu artinya di mana Tuhan sudah tetapkan kemana kita membawa persembahan kita. Supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Sampai Tuhan berani berkata kepada kita, ayo uji aku. Kalau engkau taat dan setia, uji aku. Artinya, yang boleh menguji Tuhan, yang boleh minta sesuatu kepada Tuhan, ya yang taat. Gitu. Ya. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Allah berjanji. Allah memberikan sebuah janji kepada umatnya yang taat dan setia. Kalau mereka membawa korban persembahan, dalam hal ini persepuluhan, korban-korban ucapan syukur, korban-korban persembahan yang lain, diakonia atau apapun itu, Tuhan berkata, aku akan menghardik belalang pelahap. Saudara tahu, belalang pelahap itu belalang yang datang rombongan, saudara. Bisa ratusan ribu sampai jutaan. Dalam waktu sekejap mampu menghabiskan semua tanaman di ladang. Berapapun luasnya. Belum menghasilkan buah. Belum menghasilkan multiplikasi benih tadi. Tetapi belalang pelahap mampu meratakan semua tanaman. Sehingga tidak bisa menghasilkan buah sama sekali. Bangsa Mesir pernah mengalaminya. Tulah belalang datang, gak ada makanan buat bangsa Mesir. Nah, Allah berjanji akan menghalau itu. Kepada siapa? Kepada mereka yang taat. Ya,
menabur benih, bukan makan benih. Benih jangan dimakan, benih ditabur. Ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Orang yang taat kepada firman Allah, yang tahu prinsip ketika diberkati mana benih mana roti, menabur benih dengan sukacita, Tuhan akan membuat dia menjadi kesukaan bagi bangsa-bangsa lain. Orang-orang lain akan heran, kok dia diberkati ya? Kok dia dilimpahi dengan anugerah ya? Mereka nggak tahu kalau kita, saudara dan saya melakukan firman Allah ini, dapat berkat, dapat rezeki, dapat anugerah Allah, keuangan diberikan Tuhan kepada kita tahu memilah mana benih, mana roti. Kita menabur benih dan kita makan roti dengan penuh sukacita. Itu janji Tuhan. Yang setia pasti dipagari. Yang setia dilimpahi dengan berkat. Yang setia akan dihalau belalang-belalang pelap. Artinya musuh-musuh. Sehingga kantong perbendaharaan kita tidak bocor. Kan banyak orang saudara, dapat berkat banyak. Berkatnya banyak, melimpah. Tapi gak pernah bisa dinikmati. Kenapa? Ada kebocoran. Ada pintu belakang yang tidak mampu menampung berkat sehingga tidak bisa dinikmati. Mengapa seperti itu? Karena kita tidak tahu prinsip ini. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan yang mengerti prinsip firman Allah. Dan saya yakin dan percaya, kalau kita melakukan dengan taat dan setia, maka bagian Tuhan adalah memberkati anak-anaknya. Nah, saya akan tutup dengan sebuah firman Allah, janji Allah kepada bangsa Israel pada waktu itu, saudara. Saya sangat terinspirasi dan sangat terpacu untuk mempraktekkan apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa pilihan atau orang Israel sana. Ya, walaupun masanya berbeda, walaupun waktunya berbeda, tapi saya tahu prinsipnya sama. Ya, hukum Taurat memang sudah berlalu. Sekarang hukum kasih karunia. Tetapi ada hal-hal prinsipil yang ketika anak-anak Tuhan taat seperti yang dilakukan bangsa Israel pada waktu itu, dan kita lakukan saat ini untuk taat dan setia pada firman-Nya, maka kalau mereka diberkati, kita pun juga diberkati Tuhan. Ulangan pasal yang ke-28, saudara. Di situ dijabarkan tentang berkat dan kutuk. Saya yakin dan percaya banyak di antara saudara pernah baca firman ini. Tapi mari kita lihat dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8, supaya kita mengerti betul. Demikian firman Tuhan. Ulangan 28 ayat 1. Berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Itu jelas. Bahkan tanpa diuraikan pun jelas. Yang mendengar firman Allah, melakukan firman Allah, segala perintah-perintahnya yang disampaikan, yang dikhotbahkan, yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan pada hari ini kepadamu, gitu. Kalau engkau taat setia, maka ya, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Kata mengangkat itu Allah membedakan antara orang-orang yang setia taat firman Allah, melakukan dengan segenap hati, menabur dengan sukacita, menabur benih dengan penuh sukacita. Ini akan diangkat Tuhan. Ini akan diangkat Tuhan berbeda dengan bangsa-bangsa lain, berbeda dengan orang-orang lain yang tidak taat dan setia. Jadi ada perbedaan antara orang yang melakukan firman Allah dan yang tidak. Yang menabur dan yang tidak menabur jelas berbeda. Yang nabur ya panen, yang gak nabur jangan berharap panen. Kan gitu. Ayat 2. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Segala berkat loh saudara. Ya. Jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, diberkatilah engkau di kota. Diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yakni anak lembu, sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonan. Diberkatilah engkau pada waktu masuk
dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membiarkan musuhmu yang maju berperang melawan engkau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka akan menyerangi engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari depanmu. Ayat 8 ini. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Coba perhatikan saudara. Hukum ketaatan dan kesetiaan ketika kita melakukan firman Allah. Allah tidak pernah berhutang. Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah membatalkan firman-Nya. Hanya kepada orang yang taat dan setia. Yang baik-baik mendengarkan firman Allah. Yang melakukan dengan kesetiaan. Yang melakukan semua perintah Allah dalam takut akan Tuhan. Menabur dengan sukacita. Membawa benih-benih itu kepada Tuhan. Kepada orang yang seperti itulah Tuhan akan memberkati berlimpah-limpah. Oleh sebab itu, sekali lagi saya ingatkan, kalau Tuhan berkati saudara, keuanganmu dibuat sehat, bisnismu dibuat lancar, usahamu dibuat maju oleh Tuhan. Ingat, setiap berkat ada dua unsur, benih dan roti. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Jangan makan benih, tapi juga jangan menabur roti. Dengan demikian, saudara dan saya akan mendapatkan anugerah yang semakin besar dari Tuhan. Anugerah yang semakin melimpah dari Tuhan. Dan Tuhan akan selalu menjagai, menyertai, memberkati hidup saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Diingatkan kepada kami, baik pada waktu Tuhan berfirman kepada orang-orang Israel pada zaman Musa, atau kepada bangsa Israel pada zaman-zaman Daud, bahkan kepada orang-orang Korintus, jemaat di Korintus pada zaman Rasul Paulus. Semua firman ini berlaku. Semua firman ini tetap ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu kami tahu sekarang, setiap kami diberkati Tuhan, ada dua pengertian, yaitu benih dan roti. Kami mau makan roti kami, tapi kami juga mau menabur benih yang Tuhan berikan. Kami tahu sekarang, benih untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Sementara roti untuk dimakan, bukan untuk ditabur. Kalau kami tertib melakukannya dalam kesetiaan, dalam kerendahan hati, dalam sukacita dan kerelaan, maka bagian Tuhan adalah melipat gandakan benih itu. Dan membuat roti yang kami makan, menjadikan tubuh kami, jiwa kami sehat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu, berkati kami semuanya, berkati keluarga demi keluarga, usaha, bisnis, pekerjaan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Bahkan pelayanan kami pun diberkati Tuhan. Berkati gereja-Mu CK7 ini yang dipakai Tuhan menjadi saluran berkat bagi anak-anak-Mu. Terus bawa kami kepada kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hormat pujian hanya bagi nama-Mu. Hamba-Mu selesai menyiapkan firman Tuhan. Roh Kudus yang akan menyempurnakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya sudah diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Robertus Purwadi SSPD yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapa dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu via live streaming hari Minggu 3 Desember 2023 pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Insinyur Timotius Arifin Tanya Sukmana. Ibadah tayang ulang atau rerun yang dilakukan secara onsite untuk ibadah Madara Service, 2PM yang Professional and Couple Service, serta King's Kid ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur dan lain-lain,
Dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website ke rekening persembahan CK7. BCA Cabang Tamrin dengan nomor akun 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Ibadah onsite Minggu tanggal 3 Desember 2023 diadakan di GBI PRJ pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham. Pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Tian Setiawati Bekom. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Henry Salak Parang. GBI Interkon pukul 7, 9, dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Stefan Jaya Saputra SMTH. Pukul 16 dan 18 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Rita Arifin SE. GBI Alam Sutramo pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Dr. Yanto Simkop MD PhD. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Victor Abraham. GBI PRJ Pluit pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor Tian Setiawati Bekom. Pukul 11 dan 13 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI HCR pukul 8 dan 10 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Reja SH. GBI Sanwarus pukul 9 dan 11 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Evangelis Indri Pardede. Pukul 13, 15, dan 17 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDM Teresia Sintia Tirta Reja SH. Ibadah raya onsite di atas disertai juga dengan ibadah pemuda dan anak secara onsite. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 9 Desember 2023 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 25 November sampai dengan 3 Desember 2023 secara online via www.gbprj.org atau di kantor sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Sesuai arahan dari Gembala Sidang GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, diberitahukan bahwa akan diadakan doa puasa bersama mulai tanggal 2 sampai dengan 12 Desember 2023, 11 hari. Dengan topik doa sebagai berikut: Indonesia dan khususnya pemilu 2024, Presiden dan Wakil Presiden yang takut akan Tuhan, nasionalis, toleran, dan Pancasilais, dan juga keamanan, perekonomian global, perdamaian dunia, kebangkitan generasi Yeremia, pencurahan Roh Kudus di era Pantekosta ketiga, fokus penyelesaian amanat agung tahun 2033. Adapun jenis puasa ditentukan oleh masing-masing pribadi. Doa puasa bersama tersebut wajib bagi pengerja dan juga aktivis, serta dihimbau untuk jemaat. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian, and God bless you all. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah
hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita, bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini, melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu? Karena ia setia pada perjanjian covenantalnya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.